Sita dengan NIM 222224004 dari kelas 1A jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menceritakan fabel tentang gajah dan semut. Pada suatu hari, di hutan ada banyak binatang. Ada yang besar seperti harimau, singa, dan gajah. Dan ada yang kecil seperti kelinci, tikus, dan semut. Mereka semua hidup bersama dan berteman dengan baik. Suatu hari, seekor rusa kecil yang cerdik bernama si Kancil mendapat ide. Dia menyarankan agar mereka memilih seorang pemimpin untuk melindungi dan mengawasi semua hewan. Seekor singa besar dan kuat yang dikenal sebagai raja hutan setuju dengan ide si Kancil. Tapi kemudian seekor gajah maju dan berkata, "Bagaimana jika kita mengadakan kompetisi untuk melihat siapa yang terkuat dan yang paling berani? Pemenangnya harus menjadi pemimpin." Semua hewan di hutan menyetujui ide ini dan mereka mengadakan kompetisi untuk memilih pemimpin mereka. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kompetisi mencari pemimpin akan dimulai. Cuaca yang cerah dan semua orang bersemangat. Burung beo bertanggung jawab atas acara tersebut. Burung beo mengatakan bahwa semua hewan di hutan boleh berpartisipasi. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Sayangnya, tidak ada yang mau bertanding melawan gajah itu karena dia begitu besar dan kuat. Gajah itu datang dan berkata bahwa dialah yang terkuat dan harus menjadi pemimpin. Harimau merasa tersinggung dengan kesombongan gajah dan memutus untuk menentangnya. Harimau itu mencoba bertarung dengan gajah, tetapi dia tidak cukup kuat dan berhasil dia kalahkan. Setelah harimau kalah, tidak ada lagi yang mau bertanding melawan gajah. Gajah itu semakin arogan dan menakut-nakuti binatang lainnya. Dia menjulurkan belalainya dan memutar-mutarnya di depan semua orang. Karena sikapnya sombong, tidak semua binatang di hutan menyukainya. Di tengah suasana yang riuh dan ricuh, tiba-tiba seekor semut kecil muncul dari balik batu hitam dan memasuki area pertandingan. Semut berkata, "Saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini. Bolehkah saya bergabung?" Dengan rasa bangganya yang memuncak, sang gajah berkata, "Wahai semut kecil, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Tubuhmu kecil sekali, akan tidak sebesar ujung belalaiku. Kau pasti akan terinjak dan mati." Gajah itu tertawa keras sambil mengangkat belalainya dan menggoyang-goyangkan telinganya yang besar dan lebar. Semut itu kesal tetapi tetap tenang dan rendah hati. Gajah mulai menginjak semut dengan kakinya yang besar, berpikir bahwa semut akan mati. Tetapi semut yang cerdik itu menggunakan otaknya. Dia perlahan membacok punggung gajah dan mulai menggigit. Gajah berguling-guling di tanah dan berteriak minta tolong. Tetapi tidak ada hewan yang mau membantunya. Semut tidak berhenti di situ. Dia tahu kelemahan gajah dengan telinganya yang besar dan lebar. Jadi dia merangkak ke dalam telinga gajah dan terus menggerogoti bagian dalam telinganya. Gajah itu menangis kesakitan berguling-guling di tanah. Dia berteriak dan memohon ampun. Tetapi semut itu tidak berhenti sampai gajah menyerah. Semut merasa kasihan pada gajah dan keluar dari kuping gajah. Setiap orang yang hadir menertawakan gajah itu. Akhirnya sang gajah menyerah, mengakui kekalahannya dan meminta maaf kepada semua hewan yang hadir di area pertandingan, terutama kepada semut kecil yang pandai dan pemberani. Semut keluar dari lubang telinga dan berkata, "Dengar gajah, jangan sombong dan berpikir kamu lebih baik dari orang lain hanya karena kamu besar. Ada orang lain yang lebih besar dari kamu. Kamu mungkin kuat, tetapi ada yang lebih kuat darimu. Tetap ingat, kekuatan otak selalu di atas segalanya," kata semut. Gajah terdiam dan sangat malu. Hewan lain hanya bisa menyaksikan kekalahan si gajah sambil tertawa dan bersorak. Salah satu hewan yang juga menyaksikan pertarungan tersebut memberi komentar, "Jangan remehkan orang lain, meskipun ukurannya kecil, mereka tetap bisa menjadi pahlawan dan mengalahkan kesombongan." Cerita ini menjadi pengingat bahwa kita semua unik dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tidak boleh sombong dan menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Tetapi sebaliknya, kita harus rendah hati dan bersyukur. Kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita harus ingat bahwa terkadang yang kecil bisa menjadi yang paling kuat. Terima kasih.